Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, di akhir Ramadan ini apa yang harus kita lakukan? Minimal kita harus melakukan evaluasi diri. Apakah tujuan Ramadan itu sudah tercapai atau belum? Apa tujuan Ramadan itu? Tujuan Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di akhir Ramadan ini, sebelum kita meninggalkan Ramadan, sebelum Idul Fitri datang, sebelum Ramadan ini pergi, dan entah tahun depan kita akan ketemu lagi atau tidak, kita harus mengevaluasi diri. Apakah Ramadan telah mencapai tujuannya ataukah belum? Apa tujuan Ramadan? Tujuan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sekarang, apakah tahu takwa itu apa? Takwa itu menurut Ali Imran ayat 132 dan seterusnya, ini dikatakan bahwa wa'ati Allah war rasul la'allakum turhamun. Yang pertama adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Apakah kita sudah taat kepada Allah? Apakah kita sudah taat kepada Rasul? Apakah kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini? Apakah kita sudah melaksanakan amalan-amalan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW ataukah belum? Nah, kalau belum, maka kita perbanyak. Apa itu? Yang pasti ada baca Al-Quran, ada zikir kepada Allah, ada i'tikaf di dalam masjid, ada sholat tahajud, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kita harus lakukan itu sebagai tanda bukti, termasuk juga bersedekah. Banyak-banyaklah bersedekah sebagai ibadah vertikal, ibadah spiritual, dan juga ibadah horizontal, ibadah sosial. Itu dua-duanya. Hebatnya sedekah itu betul-betul punya dua peluru yang sangat tajam. Itu betul-betul kepada Allah, ibadah spiritual, dan ibadah horizontal, ibadah sosial kepada sesama manusia. Jadi yang pertama adalah ati Allah wa ati ar-rasul la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Itu di ayat 132 Ali Imran. Lanjut ke Ali Imran ayat 123. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Apa itu maksudnya? Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian minta ampun min rabbikum, kepada Tuhanmu, wa jannatin 'arduha, yang surganya, yang memiliki surga, Allah yang memiliki surga, yang surganya itu arduhas samawati wal ard, luasnya itu seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin,
itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi yang pertama tadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga minta ampun dari segala dosa dan kekeliruan di dalam hidup, tentunya di dalam hidup di dunia. Minta ampun. Minta ampun. Nah, ini ampun ini, minta maaf ini ada dua. Ada minta maaf kepada Allah, ada minta maaf kepada manusia. Minta maaf kepada Allah gampang. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Yang susah itu minta maaf kepada sesama manusia. Kadang ucapannya iya, saya maafkan. Salaman, iya sudah salaman. Tapi hatinya belum tentu apakah dia itu sudah hilang rasa sakitnya kepada kita. Ya minimal kita minta maaf. Minta maaf, minta ampun kepada Allah, yang Allah punya surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu hanya untuk orang yang bertakwa. Lantas di ayat 134-nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lantas selanjutnya orang-orang yang menafkahkan hartanya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang selanjutnya itu orang-orang yang menafkahkan, artinya kalau pengen dikatakan kamu orang yang bertakwa, maka nafkahkanlah atau berikanlah hartamu, infaklah, sedekahkanlah hartamu, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan kaya maupun miskin. Kalau kaya gampang. Nah, ini miskin juga kita harus sedekah. Bagaimana caranya? Ya tentu saja dengan kebaikan-kebaikan. Sedekah itu sangat luas. Senyum saja sedekah. Artinya kita sebisanya, semampunya sedekah harus dilaksanakan. Itu tandanya orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidh, termasuk salah satu cirinya orang yang bertakwa itu orang yang bisa menahan diri untuk emosi, tidak emosional. Ada emotional intelligence, ada self awareness, ada self management, ada social awareness, dan ada social management. Nah, begitu. Jadi dalam mengelola amarah itu juga kita harus mengenal diri. Apakah kita orang yang tukang marah atau tidak? Setelah dikenal, maka dipraktekkan ketidakmarahannya itu kepada orang lain. Lalu dihubungkan dengan sosial dan juga berikan manfaat kepada orang banyak. Lantas selanjutnya wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan memberi maaf kepada manusia. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu maha menyukai kebajikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan apabila melakukan kekejian, au dzalamu anfusakum, atau mendolimi diri sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, maka ingatlah dan mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah, dosa-dosa kita kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui.
Artinya apa? Artinya sudah berhenti. Kalau melakukan kesalahan, ya bertobat. Jadi di samping meminta maaf, memberi maaf, minta ampun kepada Allah, dan juga jangan mengulangi kesalahan lagi. Itu beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa. Apakah kita sudah nyampe di situ ataukah belum? La'allakum tattaqun sebagai tujuan orang yang berpuasa, apakah sudah nyampe atau belum di akhir Ramadan ini? Kalau belum nyampe, ayo kita buru, kita segera untuk meraih predikat takwa ini dengan sebenar-benarnya bertakwa. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita betul-betul mendapatkan predikat takwa, sehingga puasa kita betul-betul nyampe tujuannya, yaitu la'allakum tattaqun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.